Yang pertama yang harus kita ketahui yaitu definisi dari struktur itu sendiri. Struktur menurut Hasibuan pada tahun 1993 adalah susunan bagian-bagian dalam bentuk bangunan. Struktur pasar cenderung berubah dan tergantung dari derajat konsentrasi pembeli, penjual, produk, dan tingkat kesulitan entry to market. Konsentrasi industri merefleksikan seberapa penting peran sejumlah perusahaan dalam suatu pasar. Konsentrasi industri dapat dijelaskan melalui 4 faktor. Yang pertama, nasib baik. Contohnya, Honda dan Yamaha. Saat perusahaan ini masuk ke Indonesia, tidak banyak perusahaan lain karena investasi yang tinggi dan keuntungan yang terbatas. Yang kedua, faktor teknis. Faktor teknis di sini terdiri dari yang pertama, skala ekonomi perusahaan. Semakin tinggi tingkat kesulitan perusahaan mencapai skala ekonomi, tingkat konsentrasi cenderung semakin tinggi. Semakin susah pula mendapat sumber daya, semakin tinggi tingkat konsentrasi industri. Butuh biaya besar dan penghalang perusahaan lain. Yang kedua, kemajuan teknologi. Tingginya teknologi, semakin tinggi konsentrasi industri. Banyaknya perusahaan kecil yang menggunakan teknologi, maka akan muncul teknologi yang baru. Yang ketiga, tingkat keluasan produk. Semakin luas pasar produk suatu industri, semakin rendah konsentrasi industri. Dan yang terakhir, pertumbuhan pasar produk cenderung diikuti oleh konsentrasi yang rendah. Selanjutnya, kebijakan dan regulasi pemerintah. Kebijakan dan regulasi pemerintah terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama, memiliki dampak negatif dan positif. Contohnya, undang-undang monopoli. Yang kedua, tarif rendah, perizinan yang sederhana, konsentrasi industri yang rendah, persaingan yang tinggi. Yang ketiga, menghalangi industri baru, proteksi perusahaan penunjuk perusahaan tanpa tender. Dan yang terakhir, kapasitas industri yang sudah mencukupi permintaan pasar, serta perlindungan bagi perusahaan. Yang keempat, kebijaksanaan perusahaan. Terdiri dari yang pertama, merger, yang kedua, diferensi produk, dan yang terakhir, praktik-praktik bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umu Ismah dengan NIM C1A020115. Di sini saya akan membahas mengenai dominasi perusahaan. Dominasi perusahaan merupakan kondisi suatu perusahaan dalam industri tertentu memiliki pangsa lebih besar daripada perusahaan lainnya. Dominasi perusahaan cenderung disebabkan oleh merger dan inovasi. Menurut Jules Enver pada tahun 2000, ada 2 faktor penyebab dominasi pasar. Yang pertama, keunggulan efisiensi dominan firm. Contohnya, Intel lebih unggul dari produsen mikroprosesor. Yang kedua, dominasi firm memiliki produk yang superior. Contohnya Intel. Perusahaan lebih canggih dan lebih cepat. Hambatan masuk pasar terbagi menjadi 2, yaitu masuk pasar dan keluar pasar. Saya Muhammad Ikram Hawari. Di sini akan menjelaskan mengenai hambatan masuk pasar. Hambatan masuk pasar mencakup 6 aspek. 1. Ekonomi scale. 2. Tingkat investasi modal. 3. Kekayaan intelektual. 4. Switching costs yang tinggi. 5. Kekuatan dari brand. 6. Perizinan dan hambatan legal lainnya. Harbord dan Hearn 1994 menyebutkan penyebab terjadinya hambatan masuk pasar ada 4 macam, yaitu 1. Karena keunggulan biaya absolute income memiliki keunggulan biaya absolut dari new entrants. 2. Strategi firm first advantages karena perbedaan waktu masuk pasar. 3. Karena predatory behavior, upaya perusahaan untuk mendorong keluarnya persaingan dari pasar dengan melakukan pemotongan harga produk dalam jangka waktu relatif panjang. 4. Penolakan untuk menyuplai input akses new entrants terhadap input dan pasar produk terhambat. Sekian. Baiklah, saya akan melanjutkan materi. Materi saya yaitu hambatan keluar pasar mencakup. Hambatan keluar pasar mencakup terbagi 3, yaitu 1. Investasi peralatan yang spesifik. Perusahaan cenderung untuk tidak mau keluar industri untuk mempertahankan pemanfaatan peralatan spesifik.
Yang kedua, keahlian yang spesifik, keahlian yang terspesialisasi tidak dapat dimanfaatkan untuk industri lain. Yang ketiga, biaya tetap yang sudah dialokasikan biaya untuk membangun sebuah perusahaan. Terima kasih.